Ya. Oke. Kakak izin share. Ini sebelumnya kakak ingin cek sound dulu. Suara kakak kedengeran semuanya di sini? Sangat jelas. Ya, Sangat jelas. Alhamdulillah. Maaf, nggak tahu ya. Mohon maaf. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang meraih mimpi dengan akhlak terpuji. Sebelumnya kakak ingin memperkenalkan diri lagi di sini dengan Kak Hasan Basri. Kak Hasan Basri ini adalah bintang pelajar adalah bimbingan konseling bintang pelajar Piladago dan Semarang. Di sini yang dari Piladago siapa aja? Saya. Siapa aja yang dari Piladago? Saya. Oke, banyak juga yang dari Piladago. Alhamdulillah. Saya Bogor. Nah, Saya. hari ini kita secara online ataupun hybrid di kelasnya masing-masing, itu kita seluruh bintang pelajar se-Indonesia. Ada juga yang dari Semarang nih, adik-adik Semarang sekarang alhamdulillah udah ramai semua. Ada juga yang dari Padang. Yang dari Padang mana aja? Dari Padang. Karena kok. Halo yang dari Padang bisa bersuara? Dari Belanti. Bukan aku. Alhamdulillah, ramai juga yang dari Padang dan juga ada juga dari yang Tangerang. Ya, ada juga yang dari Tangerang, ada juga yang dari Jakarta seperti itu. Oke. Sebelum kita memulai, kakak ingin tanya, apa cita-cita kamu? Kira-kira ada yang ingin jadi apa aja cita-citanya boleh? Pelukis. Wah, banyak nih. Yang di Semarang, yang di sini di hadapan kakak cita-citanya apa? Cita-cita jadi YouTuber. Ada yang mau jadi dokter di sini, ada yang mau jadi pilot, ada? Aku mau jadi presiden. Ada yang mau jadi astronot? Dokter. Atau ada yang mau jadi presiden? Siapa sini mau jadi presiden? Aku. Atau ada yang ingin menjadi guru? Yang guru mah pasti lebih banyak cewek. Nah, di sini ada mungkin pada umumnya banyak yang ingin jadi pilot, ingin jadi guru, dokter, pilot. Ada yang ingin jadi YouTuber? Ada. Ada, alhamdulillah. Ada yang ingin menjadi pembuat robot. Nah, kita lanjut ya, karena cita-citanya sudah jelas tadi jawabannya apa. Di sini apakah kalian berani bermimpi dan di sini ada sebuah games ya. Sebelum kakak mulai ada sebuah games yaitu berani bermimpi dan siapakah aku. Kakak minta adik-adik untuk menjawab siapakah aku ini ya. Oke, clue pertama. Mendapat julukan Father of Doctor. Kira-kira siapakah ini? Profesor. Einstein. Profesor. Father of Doctor, kira-kira siapakah ini? Profesor. Di dunia barat dikenal dengan sebutan Avicenna. Ayo siapa coba? Dokter. Ibnu Sina. Terus karya yang paling terkenal yaitu Al-Qanun fit At-Tib. Ya betul. Siapakah aku? Aku adalah Ibnu Sina. Betul. Ada yang bisa menjawab tadi Ibnu Sina. Alhamdulillah. Ibnu Sina. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Tadi belum di ini ya. Ayo, yang berikutnya Viva. Oke, kita lanjut semuanya. Selanjutnya, ini siapakah aku? Ada yang bisa Thomas menjawab? Alva Edison. Ayo. Thomas Alva Edison. Ya, bisa ya betul. Jadi Thomas Alva Edison yaitu jenius adalah 1% inspirasi dan 90% Dia keringat. Jadi Lampu kan? ya, jadi quotes-nya adalah jenius adalah 1%, inspirasi dan 90% Dia itu selalu sering adalah gagal keringat. sebelum nemuin lampu. Terus dia Penemu bola bilang, lampu dan siapa yang aku bisa adalah nemuin itu nggak harus orang yang pinter gitu. halo Viva ada kita nggak temen yang di kelas yang sering salah, sering dapat nilai kecil? Ada, bisa jadi nanti dia pinter. halo boleh kita lanjut? Adik-adik sekalian? Boleh. Oke, kita lanjut ya.
Nah, siapakah aku? Aku mendapat julukan Bapak Al-Jabar. Siapakah aku? Khawarizmi. Khawarizmi. Betul sekali. Aku adalah Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah Dia penemu penemu angka 0. aljabar. Ini di matematika yang nemuin angka 0 itu juga dia. Nah, betul Angka 0 yang sekali. Betul sekali. Kita lanjut ya. Mas Hasan, maaf Mas Hasan, ini Ya. tampilannya kurang full ya. Boleh di fullin lagi? Kurang full. Galileo. Di situ sudah full belum di situ? Belum Mas. Di sini tampilannya belum full. Oke, sebentar ya. Ini kelihatan ya? Galileo. Berarti bilangin Mati ya? fokus. Yang mau dicas? Dicas? Masih kuat ya? Kalau baterainya itu bilang kakak ya, kan aslinya. Boleh. Gimana? Gambarnya itu udah selesai ya? Udah full gambarnya ya? Ini udah full belum? Oke, tinggal di ini aja. Ya. Udah. 5. Udah. Sudah? Ini full Sudah. belum? Udah. Udah. Nah, coba tebak siapakah aku? Bapak matematika, Galileo seorang ahli matematika. Betul sekali, Galileo Galilei. Kita lanjut lagi ya. Aku seorang pelukis hebat, seorang arsitek, lalu terkenal dengan lukisan Mona Lisa. Leonardo da Vinci. Betul sekali, Leonardo da Vinci. Nah, ini ada selanjutnya. Siapa nih? Ya kan? Selanjutnya, aku seorang budak di zamannya. Aku seorang budak di zamannya. Menjuarai tinju kelas berat selama 3 kali. Itu siapa itu kira-kira? Manusia. Muhammad Ali. Dijuluki The Great Test. Muhammad Ali ya? Betul, aku adalah Muhammad Ali. Nah, yang tadi itu adalah contoh orang-orang yang berani untuk meraih mimpinya. Seperti Galileo Galilei, seperti Muhammad Ali, itu mereka semuanya berani untuk meraih mimpinya. Nah, di sini bagaimana cara untuk mewujudkan impian? Yang pertama, mulai menyadari siapa kita. Adik-adik sekalian, mulai menyadari siapa diri adik-adik sekalian. Siapakah adik-adik sekalian? Selanjutnya, Manusia. nah, betul, ada yang manusia, ada insan atau hamba Allah, betul. Makhluk. Selanjutnya adalah berani melangkah. Berani melangkah ke depan seperti apa berani melangkah? Ada yang tahu? Percaya diri. Percaya diri, salah satunya seperti itu. Berani. Lalu jangan takut untuk memulai. Selanjutnya, jangan takut untuk memulai. Dan dukungan dari luar dan dalam adalah caramu bertahan. Selanjutnya, usaha dan keyakinan adalah kunci impian dapat diwujudkan. Jadi, adik-adik sekalian, untuk tahu cara untuk mewujudkan impian adalah yang pertama adalah kita mulai menyadari siapa diri kita ya. Disadari dulu siapa diri kita. Apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Selanjutnya adalah kita harus berani melangkah. Seperti apa berani melangkah? Contohnya yang paling realnya adalah sekarang kita berani melangkah untuk ikut les. Seperti itu. Lalu jangan takut memulai. Jangan takut memulai. Ketika kita udah memulai sesuatu, kita harus menyelesaikan dengan baik. Lalu kita mendapat dukungan dari luar dan dalam agar bisa bertahan. Selanjutnya adalah usaha dan keyakinan adalah kunci impian dapat diwujudkan. Jadi kita harus memiliki usaha dan keyakinan. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya. Nah, di sini berani bermimpi, kita harus sebagai seorang manusia kita harus berani untuk bermimpi. Kita harus menanamkan dalam diri kita adalah ragu-ragu itu adalah musuh terbesar dalam diri kita. Kita tuh
Kalau setiap manusia itu wajar adalah ragu-ragu, tapi kita harus mengatakan ragu-ragu adalah musuh terbesar di dalam diri kita. Selanjutnya, semangat dibutuhkan agar impian dapat menjadi kenyataan. Nah, adik-adik selama sekolah wajib memiliki motivasi belajar yang tinggi agar dapat tercapai nilai rapor yang bagus. Nah, semoga kedepannya adik-adik dapat mewujudkan ini ya. Selanjutnya kakak ada namanya latihan konsentrasi. Tolong kalau bisa jawab aja ya. Nih, pertanyaannya seperti ini. Pecahkan teka-teki ini. 1 ditambah 4, 5. 2 ditambah 5, 12. 3 ditambah 6, 21. 8 ditambah 11 berapa hasilnya? Ayo berapa ayo? 19. Berapa adik-adik yang di sini? Berapa? Kurang tepat. Ini teka-teki ya? Ini teka-teki ya? 1 ditambah 4, 5. 2 ditambah 5, 12. Salah semuanya salah. Jawabannya adalah 40. Kenapa 40? Aku lihat ada 2 Mau tahu caranya? 5, 21. Mau tahu caranya? Coba lihat ya. Coba dengarkan dulu ya. 1 ditambah 4, 5. Selanjutnya adalah 5 ditambah 2 ditambah 5 lagi 12. Tambah 9 menjadi Nah, 12 ditambah 3 ditambah 6, 21. 21 ditambah 8 ditambah 11 sama dengan 40. 40. Nah, teka-tekinya seperti itu. Selanjutnya ya, coba bisa jawab ini. Pecahkan teka-teki ini. Aku lahir di 2018, lalu meninggal di 1990. Kok bisa? Nggak tahu. Aku lahir di tahun itu Aku lahir di 2018. Jawabannya adalah, coba dengar. Jawabannya adalah, kebalik. Oh gitu. aku lahir di kamar rumah sakit nomor 2018. Seperti itu. Ini adalah teka-teki ya. Oke, kita lanjut ya. Ini lucu. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat nih. Ada latihan konsentrasi ya, Yang gambar pertama, apel ditambah apel sama dengan 30. Oke. Gambar kedua, apel tambah anggur 24. Gambar ketiga, anggur ditambah jeruk 13. Pertanyaannya adalah, kalau apel ditambah anggur ditambah jeruk, jawabannya berapa adik-adik? 20. Ada yang jawab? 20. Coba kita lihat jawabannya. Apel sama dengan 10. Anggur sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 20. Benar, 20. Oke, kita lanjut ya. Latihan konsentrasi selanjutnya. Di meja ada 10 apel. Lalu kamu ambil 3 apel. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah apel yang kamu punya? 3. Berapa? 3. Berapa jumlahnya? 7. Kenapa 3? Iya, orang kita ngambil cuma 3 apelnya. Iya. Lanjut ya, kita lanjut ya. Latihan konsentrasi selanjutnya.
Saya setiap hari mencukur, tapi jenggot saya tetap tebal. Siapakah saya? Siapa saya? Saya betul. Ada yang betul. Jawabannya adalah saya adalah tukang cukur. Iya, setiap hari tukang cukur, tapi jenggotnya tetap tebal karena nggak dicukur sama dia. Oke, baik, kita lanjut ya, adik-adik ya. Bisa HP. Nanti kalau nggak ada temennya Di sini kerjain tes diagnostiknya di coba laptop dengarkan ini. semuanya, ayo coba dengarkan. Oke. Kenapa kita perlu bermimpi? Kenapa coba? Karena mimpi memberikan kita arah sekaligus memfokuskan tujuan hidup untuk diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Tanpa tujuan hidup, kita akan berkeliaran tanpa arah dan sia-sia, membuang waktu, tenaga, dan pikiran. Jadi adik-adik wajib dinamakan adalah harus bermimpi mimpi yang besar agar memiliki tujuan yang jelas, agar arah hidupnya itu jelas. Jadi tidak kesana kesini gitu, seperti itu. Jadi kita ditanamkan dalam diri adik-adik wajib memiliki mimpi yang besar. Saya mau jadi pilot, berarti saya harus banyak belajar. Saya mau jadi dokter, saya juga harus banyak belajar. Saya mau jadi presiden, saya harus banyak belajar. Jadi harus ditanamkan dalam diri adik-adik bermimpi yang kuat dan mimpi yang besar ya adik-adik ya. Oke? Kita lanjut. Selanjutnya, prestasi. Ketika kita telah meraih sesuatu hasil dari apa yang telah diusahakan, baik karena hasil belajar, bekerja, atau berlatih keterampilan dalam bidang tertentu. Nah, ini adalah arti dari prestasi ya. Prestasi itu adalah ketika kita telah meraih sesuatu hasil dari apa yang telah kita usahakan. Baik karena hasil belajar, bekerja, atau berlatih keterampilan dalam bidang tertentu. Kira-kira di sini adik-adik sudah ada prestasi belum dalam hidupnya? Ada nggak yang prestasi ikut lomba gitu? Ada nggak di sini? Ada, aku ikut. Ada. Ada yang prestasi ikut lomba menari? Ada nggak di sini? Aku ikut piano. Nah, itu pasti adik-adik sebelum meraih prestasi. Pasti adik-adik sebelum meraih prestasi itu, pasti adik-adik sebelumnya berlatih dulu kan? Iya. Nah, Iya. Benar. tips menggapai cita-cita. Nah, apa aja tipsnya nih? Mau tahu nggak apa tipsnya? Mau. Di sini mau tahu nggak tips buat menggapai cita-cita? Oke. Kali. Tips yang pertama adalah membuat rencana ingin jadi apa nanti dan kejar dengan baik mulai dari sekarang. Kira-kira nanti mau jadi apa? Tadi kan udah dipikirkan awal-awal tuh mau jadi pilot, mau jadi presiden, mau jadi YouTuber, seperti apa? Aku YouTuber. Oke. Yang kedua, jangan menunda-nunda usaha. Yang ketiga, menyingkirkan sifat malas. Di sini siapa yang masih malas belajar? Saya. Saya. Nah, Aku tapi cuma sedikit MTK. Nah, itu harus dikurangin. Malas belajarnya harus dikurangin ya semuanya ya. Selanjutnya, memotivasi diri. Adik-adik harus wajib memotivasi dirinya agar pede gitu ke depannya apa yang ingin dilakukan. Lalu yang kedua terakhir adalah jangan lupa berbakti dan mohon restu orang tua. Nah, adik-adik yang masih memiliki orang tua wajib berbakti kepada orang tuanya. Kalau bisa minta maaf dah sama orang tua kalau punya salah, serius. Agar semua cita-cita dapat tercapai dengan baik dan benar. Lalu yang terakhir jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, siap adik-adik? Halo, siap untuk menggapai cita-cita dengan tips-tips ini, siap? Siap. Bismillah ya. Nah,
Modal yang untuk mencapai cita-cita tuh pada umumnya ada dua. Modal yang diberikan oleh Allah adalah yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah akal. Kita memiliki modal waktu dan akal ya di sini ya. Coba kita bandingkan. Waktu dan akal. Kalau waktu kita harus belajar selain di sekolah ya. Kalau kita ingin mencapai cita-cita kita harus belajar selain di sekolah. Dan jangan lupa sholat 5 waktu, bermain dengan teman-teman boleh, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Oke, ini secara waktu ya. Lalu secara akal dan pikiran, setiap orang pasti punya kelebihan. Memaksimalkan potensi yang dimiliki, semua akan mudah jika dipelajari dan berpikir aku pasti bisa. Nah, ini ini adalah salah satu cara untuk menggapai cita-citanya ya. Oke, adik-adik ya. Nanti untuk tanya jawab nanti kita di belakang aja ya. Kak Hasan, maaf untuk Kak Hasan dekat di vas yang lainnya nggak? Soalnya suaranya jadi dengung. Oke, suara berdengung ya. Waduh. Iya, ini dengung. Kak. Cek. Iya. Kalau masih berdengung, Oke. Sip. cukup ya. Oke. Udah. Udah. Enggak apa-apa nih, Oh, udah enggak. Nah, di sini ada beberapa tips untuk meraih prestasi. Yang pertama adalah jangan menjadikan keterbatasan sebagai penghalang. Jadi, jangan berpikir sesuatu keterbatasan itu menjadi penghalang. Yang kedua, belajar dari setiap kesalahan. Contoh nih, kemarin kita remedial nih dapat nilai 50. Wah, pokoknya untuk semester depan saya nggak mau remedial lagi. Kayak gitu, belajar dari kesalahan. Selanjutnya, memiliki motivasi tinggi dan jadilah sosok yang menginspirasi orang lain. Seperti itu. Nah, ini adalah tips menggapai prestasi. Tips menggapai prestasi adalah jangan menjadikan keterbatasan sebagai penghalang, belajar dari setiap kesalahan, memiliki motivasi yang tinggi, dan jadilah sosok yang menginspirasi orang lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, kesimpulannya adalah dari semua materi ini adalah yang pertama, kita harus berani bermimpi. Kita harus berani bermimpi. Terus, jangan tinggalkan sholat wajib. Nah, adik-adik, mungkin ada beberapa yang masih bolong sholat subuhnya, masih apa segala macam. Diusahakan jangan sampai tertinggal sholat wajibnya. Lalu, impian diraih karena adanya keinginan. Jadi adik-adik harus memiliki keinginan yang kuat agar dapat meraih impiannya di sini. Nah, tantangan kamu sebenarnya adalah diri sendiri. Nah, tantangan terberat adalah diri sendiri. Tadi kan ada mengatakan malas nih, aku malas segala macam. Nah, itu harus dihindarkan sifat malas itu. Jadi, agar bisa mencapai apa yang kita inginkan. Lalu, jangan lupa ikhtiar dan belajar dengan tekun. Lalu dan juga ini sama kayak tadi, tinggalkan kemalasanmu, yuk raih impian. Semua yang kalian impikan ada tantangannya, maka nikmatilah. Dan jangan pernah putus asa, teruslah berdoa dan berbakti kepada orang tua. Nah, sebelumnya nih kakak ada contoh video alat terpuji ya, kakak share dulu ya. Bentar. Halo semuanya, masih bisa fokus semuanya? Halo? Masih. Kalau kira semuanya tidur. Insya Allah, aku hobinya tidur. Lah, Ayo kita nonton dulu ya. Kita nonton dulu ya. Ini suara kedengaran? Oke. Aku hobinya Akhlak mulia. Apakah suara Hari kedengaran? Minggu pagi ini cuaca kedengeran. Udah kedengeran. Sabar ya. Agak nge-lag dikit, tapi kedengeran. Sabar ya. Iya, nge-lag. Ya, dia lagi nge-lag.
Iya, Kak. Oke. Sudah kelihatan videonya? Sudah. Sudah. Oke, silakan mendengarkan. Akhlak mulia. Hari Minggu pagi ini, cuaca sangat cerah. Langit terlihat biru. Udara sejuk dan burung berkicau dengan riang. Indra pergi ke taman di dekat rumah untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Mereka telah berjanji untuk berkumpul bersama hari ini. Sampai di taman, dua sahabat Indra telah datang. Mereka adalah Nadia dan Donita. Hai Nadia, hai Donita. Kalian pas sekali datangnya. Hai Indra, kok kamu terlambat? Kami sudah menunggu di taman dari tadi. Maaf ya. Aku tadi keasikan bantu Bunda bikin donat. Sampai lupa waktu. Indra meminta maaf sambil tersipu malu. Lagi-lagi, dia kalah cepat dari dua sahabatnya itu. Di mana Okto? Dia belum datang. Belum, kita tunggu aja sebentar. Ini, mereka berempat berencana untuk menjelajah kompleks sambil mengerjakan tugas. Mereka mendapatkan tugas dari sekolah untuk mengamati serangga yang ada di sekitar rumah. Okto kemana ya? Padahal kita sudah janjian berkumpul di taman jam 9. Entahlah, aku juga tidak tahu. Sekarang sudah hampir jam 10. Tak biasanya Okto terlambat. Ia biasanya datang tepat waktu. Bagaimana kalau kita pergi ke rumahnya saja? Boleh juga. Akhirnya, tiga sahabat ini memutuskan untuk pergi ke rumah Okto. Di tengah jalan, Indra tiba-tiba saja berhenti. Hei, bukannya itu Okto? Di mana? Iya, sepertinya itu Okto. Benar saja. Yang mereka lihat adalah Okto. Sedang apa dia? Okto terlihat berjalan bersama seorang ibu hamil. Kedua tangannya menenteng keranjang belanja yang penuh berisi sak. Indra, Nadia, dan Donita pun memanggil Okto. Okto! Hei Okto! Sedang apa kamu? Okto mendengar teriakan yang memanggil-manggil namanya. Suara itu? Ia pun menoleh. Okto, kami baru saja mau menjemputmu ke rumah. Kami sudah menunggumu dari tadi. Tapi kamu tidak datang juga. Kamu habis belanja. Mereka bertiga memberondong Okto dengan banyak pertanyaan. Maaf ya teman-teman. Oh iya, perkenalkan dulu. Ini adalah Ibu Lia, tetangga baruku. Halo adik-adik, kalian pasti teman sekelas Okto ya? Jadi, sewaktu aku berjalan menuju taman, aku melihat Ibu Lia yang membawa banyak sekali belanjaan dan kelihatan kelelahan. Aku pun menawarkan diri untuk membantu membawa barang belanjaannya. Iya, ibu sungguh terbantu. Untung ada Okto yang membantu membawa barang ibu. Oh begitu. Kalau begitu, biar kami juga ikut membantu Ibu Lia membawa belanjaan yang lain. Iya, biarkan kami ikut membantu juga. Benar, ibu tidak usah membawa apapun. Wah Okto, kamu sungguh beruntung mempunyai sahabat-sahabat yang baik. Terima kasih sebelumnya. Maka, keempat sahabat itu pun membantu Ibu Lia dengan membawakan barang-barang belanjaannya. Sepanjang perjalanan, mereka bercanda dengan riang. Sesekali, mereka membahas rencana penjelajahan nanti siang. Dan terkadang mereka bernyanyi bersama. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah Bu Lia. Nah, kita sudah sampai. Masuklah dulu untuk istirahat. Sementara Ibu Lia masuk ke dalam rumah, keempat sahabat itu menunggu di teras. Okto, kamu tadi terlambat lama sekali. Tapi karena kamu berbuat baik, kami semua akan memaafkanmu. Maaf ya kawan.
Mengapa tadi kamu membantu Bulia? Bukankah belanjaannya berat? Okto kemudian menjelaskan kepada teman-temannya. Kalian pasti lupa pada pelajaran terakhir dari ibu guru. Itu tadi salah satu contoh akhlak mulia. Coba kalian ingat-ingat lagi deh. Benar sekali. Anak Indonesia yang hebat harus memiliki karakter akhlak mulia. Selalu membantu orang yang membutuhkan, meskipun itu sangat sederhana. Misalkan saja, membantu membawa barang dari seorang ibu hamil, memberikan bangku di bus umum untuk orang tua, atau hanya sekedar mengambilkan barang yang jatuh. Wah, benar. Kau hebat, Okto. Mendengar gelak tawa anak-anak, Ibu Lia keluar sambil tersenyum. Ia terlihat membawa kantong plastik yang berisi buah jeruk. Nah, ini ada sedikit buah untuk kalian. Ibu sungguh sangat berterima kasih karena kalian mau membantu ibu. Ibu Lia tidak perlu repot-repot. Kami benar-benar tulus membantu. Simpan saja buah itu untuk Ibu Lia. Kalian benar-benar anak yang pintar dan baik. Ibu jadi terharu. Kalian boleh main kapan saja ke sini. Ibu akan sangat senang sekali jika kalian datang. Terima kasih, Bu. Oh iya, karena sudah siang, kami juga mau sekalian pamit pulang. Iya, kami harus mengerjakan tugas. Iya, hati-hati di jalan ya. Semoga tugasnya bisa cepat selesai. Maka, Dadah. Okto dan teman-teman pun berpamitan pulang. Sungguh anak-anak yang baik. Hari semakin siang. Petualangan mereka yang sesungguhnya baru dimulai, mengumpulkan data serangga untuk tugas sekolah. Pesan dari cerita ini adalah, bantulah setiap orang yang membutuhkan pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Ini pulang jam berapa? Oke, baik adik-adik. Bagaimana tadi tampilan videonya? Apa yang bisa adik-adik ambil pelajaran di dalamnya? Ya, betul. Kita tuh manusia sebagai manusia. Ya, betul. Di sini siapa yang sering bantu ibunya untuk belanja di pasar? Aku. Siapa? Di sini siapa sering yang menolong teman-temannya siapa? Kadang. Nah, semuanya itu adalah halo. Semuanya itu adalah untuk melengkapi hidup kita. Hidup kita itu selain memiliki cita-cita yang tinggi dan berprestasi, kita juga harus wajib memiliki akhlak yang mulia. Karena tanpa dibarengi dengan akhlak mulia, kita tuh hidupnya itu ada yang kurang gitu, seperti itu. Jadi ada orang yang udah hebat, super, tapi kalau dia sama temannya aja cuek, sama orang tuanya aja nggak baik, itu kan satu hal yang kurang di situ. Jadi adik-adik di sini wajib memiliki akhlak yang mulia agar hidup itu lebih tentram dan nyaman ke depannya. Baik, terima kasih. Itu materi yang kakak sampaikan. Mungkin kembali lagi kepada Kak Intan untuk tanya jawab, silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Hasan. Gimana teman-teman, materinya seru nggak? Seru. Lumayan. Banget tadi. Iya, tadi keren banget videonya. Oke. Terima kasih. Tapi di Kak Intan nggak nge-lag. Oke, berarti teman-teman selanjutnya
Soalnya tuh teman-teman ada hal yang mau ditanyain gak nih sama Kak Hasan? Kayak misalkan gimana Nggak ada. gimana sih Kak? Nggak ada. Nggak ada. Kakak, Iya. kakak. Iya, kenapa Ratna? Oke. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau ditanyain, contohnya gini nih, gimana sih Kak biar kita tuh bisa jadi lebih percaya diri, terus gimana Kak? Kan biasanya tadi ada yang jawab nih, tadi adik-adik ada yang jawab, iya nih masih males, apalagi pelajaran matematika. Nah, coba adik-adik bisa sama Kak Hasan. Kak Hasan gimana sih biar kita tuh bisa memotivasi diri kita, biar lebih rajin lagi gitu. Terus tadi juga kan ada masalah sholat, gimana ya Kak, biar nanti kita tuh sholatnya bisa lebih 5 waktu gitu. Maksudnya sholatnya jadi 5 waktu gitu, yang tadinya kita masih bolong-bolong. Nah, adik-adik nanti bisa tanyain tuh sama Kak Hasan. Ya nggak Kak? Mungkin kakak jawab aja, mungkin kesimpulannya adalah supaya kita tidak malas-malasan, ya kita harus memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih prestasi yang kita inginkan. Kalau kita tidak memiliki motivasi, ya kita akan selalu malas-malasan. Motivasinya macam-macam, ingin membanggakan orang tua, atau ingin meraih nilai yang bagus, atau ingin mencapai sesuatu, itu boleh saja. Yang penting kita motivasinya itu tidak yang aneh-aneh seperti itu, agar bisa meraih prestasi yang tinggi. Terus, gimana nih caranya supaya kita bisa sholat 5 waktu? Ya mulai disiplin. Kalau udah azan, segeralah sholat. Tinggalkan game, main game tinggalkan. Kalau lagi bermain di luar, tinggalkan dulu. Sholat dulu, diutamain di rumah atau di masjid seperti itu. Kak, kalau biar nggak malas itu gimana ya Kak? Tuh Kak, ada yang tanya Kak, biar nggak malas tuh gimana gitu caranya? Iya Kak, misalnya kayak sholat udah waktunya sholat ya Kak. Tiba-tiba kayak males mau sholat ntar aja gitu. Itu gimana Kak caranya? Nah, biar nggak malas adalah contohnya dalam sholat adalah contohnya dalam sholat adalah kita harus tahu kalau sholat itu adalah wajib. Kalau kita meninggalkan sholat, maka kita akan mendapatkan dosa di dalamnya. Jadi kita harus tahu nih, oh kita sholatnya fungsinya buat apa. Kalau kita nggak sholat, kita dapat dosa. Selain itu juga, sholat adalah untuk kita berdoa agar kita lebih konsisten lagi hidup di dunia seperti itu. Kenapa Rajendra tadi yang nanya Rajendra ya? Kak? Iya. Iya, jadi betul apa yang dikatakan Kak Hasan tuh udah jelas. Nah, dari Kak Hasan jawabannya? Udah Kak. Jadi kalau Rajendra sendiri gimana menanggapi jawaban dari Kak Hasan? Apakah dari Rajendra ada komitmen nanti semoga setelah ini? Nggak ada Kak. Nggak ada. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kakak. Iya, boleh. Bu, saya izin ke toilet ya, Bu. Ya. Boleh, silakan. Ya. Siapa? Yang bertanya lagi? Raisa ya? Saya. Siapa namanya? Ya, boleh. Silahkan. Kalau tidak tahu cara sholat. Kakak. Gimana? Kalau tidak tahu cara sholat. Kak, ada yang tanya, kalau tidak tahu caranya sholat gimana, Kak? Nah, kalau tidak tahu caranya sholat, yang pertama, yang paling simpel adalah lihat di YouTube. Nah, cari di YouTube. Tata cara sholat yang... Google. Ya, di Google, betul. Bisa. Kau Kalau mau tahu tata cara sholat dan bacanya, bisa lihat di YouTube ya, adik-adik ya. Itu jawaban yang paling simpel. Itu nggak bisa sholat. Oke, ada lagi yang tanya lain? Tidak ada. Tidak Mungkin ada. cukup ya. Nah, mungkin cukup. Mungkin
Kak Intan, halo Kak Intan. Iya, halo Kak. Nanti mungkin Iya. kalau ingin bertanya, mungkin bisa juga nanti tanya sama kakaknya yang di bintang pelajar juga boleh kok. Nanti kakak bintang pelajar Iya. akan berusaha untuk menjawab apa yang adik-adik tanyakan seperti itu. Betul. Nanti adik-adik kalau misalnya sudah di cabang, boleh ya kalau misalnya mau tanya sama kakak-kakaknya gitu. Kak, saya mau nanya dong. Nanti kalau misalnya udah mulai pembelajaran nih, nanti adik-adik boleh bisa tanyain aja ya. Nanti ada sama Kak Intan, ada Kak Hasan yang ada di Vigo. Kemudian nanti ada juga kakak-kakak Bikon yang ada di cabangnya masing-masing ya. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya ini ada sesi tanya jawab ya Kak Hasan ya dengan alumni ya Kak. Boleh? Kakak. Iya, kenapa? Ini selesai jam berapa? Jam berapa? Sebentar lagi. Jadi sebentar lagi nih kita lanjut aja acaranya, nggak apa-apa, lanjut aja acaranya. Selesainya Sabar ya. Selesainya kapan? Mungkin silakan Kak Oke, Kak Levi. selanjutnya Kak ada Levi, Bu. untuk siswa yang alumninya. Ini ada namanya Kak adalah Kak Levi, silakan di on cam bisa? Apakah bisa on cam? Halo Kak Adela. Bisa di mic-nya di onin bisa? Halo. Halo. Tes. Nah, ini Kak Adelar Kak Levi nih. Alhamdulillah. Silakan Kak Intan. Kak, kami di sini kan ada adik-adiknya yang baru masuk juga, ada yang baru masuk di bintang pelajar, ada juga yang sudah di bintang pelajar. Kita boleh nanya-nanya Kak? Boleh. Oke, boleh. Kakak tuh, Kak Volevi tuh udah berapa lama sih Kak di bintang pelajar? 3 tahunan mungkin. Oh, 3 tahun, berarti dari kelas 4 SD berarti ya? Iya. Nah, sekarang berarti sekarang SMP-nya di Lab School, betul? Betul. Betul. Sesuai dengan yang disampaikan tadi sama Kak Hasan, itu diterapkan juga nggak sama Kak Adela, sama Kak Valevi? Ada yang diterapkan, ada yang enggak. Iya, berarti rata-rata diterapin ya Kak, kiat-kiatnya sudah dijelaskan juga sama Kak Hasan. Berarti nanti untuk adik-adiknya bisa juga menyesuaikan, begitu ya? Oke. Oh ya, ada cerita menarik nggak sih Kak dari Kak Valevi selama mengikuti bimbel di bintang pelajar gitu? Nggak ada. Kayak misalnya kakak-kakaknya baik atau cara penyampaian materinya menarik gitu, mudah dipahami. Iya gitu. Kakaknya juga enak diajak ngobrol juga. Terus yang ngejelasinnya juga mudah dipahamin. Apa lagi ya? Itu aja. Kalau pesan dan pesan dari Kak Valevi itu apakah untuk bintang pelajar sendiri? Sebelumnya Kak Valevi itu dulunya itu ada di cabang mana sih Kak? Viladago. Oh, ada di Viladago, berarti bersama dengan Kak Hasan ya? Iya. Boleh tahu nggak Kak ininya, apa namanya untuk pesan-pesan selama mengikuti bimbel di BP? Seru. Terus apa lagi? Untungnya dapat teman-teman yang enak gitu. Oh, gitu. Satu sekolah. Terus seru juga udah. Nah, sebagai informasi juga nih, itu Kak Levi itu adalah dulu itu dia di bintang pelajar dari kelas 4 sampai kelas 6. Lalu Kak Levi itu pada saat kelas 6, Kak Levi mengambil program sekolah lanjutan favorit di SMP Lab School. Dimasuk SMP Lab School itu susah loh adik-adik. Jadi Kak Levi itu perlu belajar, perlu setiap Sabtu masuk di BP, perlu selalu mengikuti tryout-nya. Sampai Kak Levi itu udah capek banget kelihatan, tapi dia tetap bersemangat ke depannya di bintang pelajar. Akhirnya dan alhamdulillah diterima di SMP Lab School, SMP favoritnya. Selamat ya Kak Levi ya. Iya, makasih. Selamat. Nah, untuk Levi sendiri, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan kepada adik-adiknya di bawah, adik-adik kelasnya?
Ya semangat terus pokoknya. Semangat terus. Ada lagi yang lain? Oh, cukup aja mungkin semangat terus dan jangan lupa berakhlak mulia ya Levi ya. Oke ya, mungkin ada gangguan di situ sama Kak Levi. Gimana Kak Intan? Oke, mungkin itu aja ya Kak ya untuk dari sesi dari tanya jawab dari alumninya ya. Untuk Kak Levi, terima kasih banyak ya Kak Levi ya atas ininya partisipasinya. Kayaknya jaringannya Kak, soalnya di sini juga Kak Levi-nya nge-freeze. Oh iya, oke baik, nggak apa-apa. Kak Levi, makasih banyak Kak Levi. Iya, Kak Levi makasih ya sudah memberikan kesan dan pesan yang baik kepada bintang pelajar gitu. Oke, kemudian setelah ini ada pembacaan tata tertib ya Kak ya? Iya, ada tata tertib ya. Betul, oke. Jadi untuk pembacaan tata tertibnya dimohon kepada adik-adik untuk mendengarkan dan menyimak apa yang kakak sampaikan ya. Bisa dipahami? Saya bisa. Oke. Kakak bacain ya. Ini untuk bintang pelajar yang online, yang offline dulu ya. Kak Intan mungkin bisa dibaca aja di sini di saya juga. Ini saya share ininya ya. Saya coba share ininya. Nih, karena ada silakan. dua ya Mas ya, yang online dan yang offline. Ya, oke. Jadi yang pertama itu siswa itu wajib hadir 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Jadi kalau misalnya teman-teman adik-adik sudah ada nih jadwalnya, nah diusahakan hadir 10 menit sebelum kegiatan. Jadi nanti bisa prepare dulu, persiapan dulu gitu. Kemudian yang kedua itu ada keterlambatan hadir dalam kegiatan pembelajaran itu maksimal 15 menit setelah pembelajaran dimulai. Nah, jadi toleransi untuk keterlambatannya itu adalah 15 menit. Kemudian apabila adik-adik nanti tidak masuk les karena sakit atau izin, harus mengirimkan surat izin yang sah dari orang tua pada hari itu juga yang dikirimkan kepada guru pembimbing atau lewat telepon ke cabang. Jadi kalau misalkan nanti adik-adik itu ada kendala sakit atau misalkan izin, nanti teman-teman bisa kirimkan surat atau enggak langsung telepon kepada guru pembimbing yang ada di cabang, seperti itu. Kemudian untuk nomor 4, jumlah kehadiran sekurang-kurangnya itu 90% dari pertemuannya. Dan apabila tidak terpenuhi, maka bintang pelajar akan melakukan komunikasi dengan orang tua untuk penyesuaian target perbaikan komitmen dari siswa dalam kegiatan pembelajaran online. Nah, yang kelima, apabila siswa akan meninggalkan kegiatan pembelajaran online sebelum jam belajar lesnya berakhir oleh karena sakit atau keperluan izin yang lainnya, harus meminta izin kepada guru bidang studi. Jadi misalnya nih adik-adik sedang melakukan kegiatan pembelajaran lagi les, tapi adik-adik harus keluar kelas karena ada kegiatan, jadi harus izin dulu sama kakak yang lagi ngajarnya, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk pasal 2 kegiatan pembelajarannya, yang pertama itu nanti adik-adik diwajibkan untuk membawa modul pembelajaran di setiap pembelajarannya. Jadi wajib harus membawa modul yang sudah ada gitu. Kemudian yang kedua itu tidak mengaktifkan atau mode silent di handphonenya selama kegiatan pembelajaran. Jadi
HP itu hanya boleh digunakan untuk memfoto atau men-screenshot materi atau catatan yang ada di layar monitor gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adik-adik harus menjaga adab dalam kegiatan pembelajaran online dengan cara menonaktifkan video cam dan tidak mengaktifkan suara. Jadi harus memode silent gitu. Ketika kegiatan pembelajaran online, jika ada materi yang ingin ditanyakan, silahkan aktifkan suara dan menggunakan kata maaf sebelum bertanya. Contohnya seperti ini. Maaf Kak, saya mau bertanya gitu. Dan nanti adik-adik bisa langsung jelaskan apa yang mau adik-adik tanyakan seperti itu. Sejauh ini ada yang bisa dipahami? Sudah Kak, sudah dipahami. Sudah dipahami. Pahami Kak. Sudah Kak. Lanjut ya, nomor 4. Jadi nomor 4 itu memasang foto profil di aplikasi Zoom atau nanti ini nih Microsoft Teams-nya nanti harus yang baik dan sopan. Kalau misalnya untuk yang perempuan itu wajib menggunakan jilbab. Jadi tidak diperkenankan tulisan-tulisan yang tidak baik atau mengandung unsur sara gitu. Jadi kata-kata yang tidak baik itu nggak boleh ya. Kemudian yang kelima itu memakai pakaian yang baik dan sopan. Untuk yang akhwat atau yang perempuan diwajibkan menggunakan jilbab ya. Jadi nanti kalau misalkan selama pembelajaran, nanti untuk yang perempuan diwajibkan untuk menggunakan jilbab seperti itu. Kemudian yang keenam, berbicara sesama teman dan guru harus menggunakan kata yang baik dan sopan pada kegiatan pembelajaran online. Jika melanggar, akan ada sanksi yang tegas dari pihak bintang pelajar. Kemudian yang ketujuh, siswa wajib mendengarkan dan memperhatikan guru yang mengajar dengan baik. Tidak diperkenankan untuk berbicara atau mengobrol pada saat belajar online. Dan dilarang melakukan live chat pada aplikasi pembelajaran online. Jadi misal nih, adik-adik ada yang lagi online, nah nanti lagi chattingan sama temennya gitu di aplikasinya, itu nggak boleh ya. Nanti materi yang disampaikan itu nanti tidak tersampaikan seperti itu. Kemudian untuk poin yang ke-8, apabila ada siswa yang tidak hadir dalam pembelajaran, maka siswa wajib meminta hasil pembelajaran kepada teman sekelompoknya dan siswa wajib menyalinnya di rumah gitu. Kemudian yang ke-9 itu ada siswa dapat melihat jadwal les di akademik bintang pelajar di akademik.bintangpelajar.net. Yang ke-10, siswa dapat melihat dan membaca materi yang ingin dipelajari secara online di menu bahan belajar pada akademik.bintangpelajar.net. Yang ke-11, siswa dapat melatih kemampuan belajar dari materi yang sudah dipelajari dengan mengerjakan latihan mandiri yang terdapat di menu latihan online pada akademik Bintang Pelajar. Kak Hasan, mohon maaf bisa ke bawah lagi. Halo, Kak Hasan. Itu sudah ke bawah, udah kelihatan? Belum, Kak. Masih di nomor 12. Masih nomor 12. Ini kelihatan nggak? Masih di ini yang sama sih. Masih di room yang sama. Belum, Kak. Belum. Belum bergerak. Ini sudah? Oke, ya. Kemudian yang 12 itu siswa dapat memperdalam materi dengan melihat video pembelajaran yang terdapat pada akademikbintangpelajar.net yang tadi ya. Kemudian dipastikan kuota internetnya untuk yang online mencukupi untuk mengikuti dan mengakses pembelajaran online. Yang ke bawahnya itu untuk tryout latihan mandiri dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, itu siswa akan mendapatkan akun username dan password. Jadi teman-teman semuanya udah dapat untuk username dan passwordnya yang dari akademik online? Sudah. Kemudian yang kedua, mengikuti seluruh kegiatan tryout online melalui link CBT
.bintangpelajar.net yang dilakukan di rumah masing-masing. Jadi ini untuk yang online, jadi nanti tryout-nya secara online di rumah. Jadi nanti akan ada link yang akan diberikan. Kemudian yang ketiga, mengerjakan latihan mandiri, ya. Yang ketiga, itu mengerjakan latihan mandiri yang sudah disediakan di akademik Bintang Pelajar sesuai dengan tingkat kelas masing-masing gitu. Sesuai dengan tingkat kelas yang diampuh, maaf. Kemudian yang keempat itu, siswa akan mendapatkan laporan perkembangan akademik dari hasil tryout online dalam sistem akademik siswa dalam link akademik Bintang Pelajar tadi. Kemudian kalau misalnya nanti teman-teman ada kendala selama tryout berlangsung, nanti teman-teman atau adik-adik bisa langsung hubungi kakak-kakak pendampingnya, begitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, Kak Hasan boleh untuk dipindahkan ke yang offline-nya, Kak? Oke, kalau misalkan ini ya, sama ya ini. Nah, ini untuk teman-teman yang nanti offline. Nah, untuk poin 1 sampai 5. Oke. Kak Hasan ini sama kayak yang tadi ya? Atau beda? Sebentar. Mana dia? Sebentar ya. Ditunggu ya adik-adik Nah, ya. ini sudah, ini. Oke. Nah, ini untuk adik-adik yang nanti akan ke cabang atau secara offline-nya ya. Jadi kehadiran siswa itu ada yang namanya kebijakan kartu kuning. Nah, yang pertama, siswa yang terlambat KP yang masih batas toleransinya itu adalah 15 menit. Sama dengan yang online tadi ya. Jadi batas toleransi untuk keterlambatannya itu 15 menit. Untuk mengisi form kalau misalnya memang lewat, maka akan mengisi form keterlambatan harian dan mendapatkan kartu kuning yang ditandatangani oleh staf Dikon atau kepala cabangnya. Kemudian yang kedua, siswa diperbolehkan masuk kelas pada kartu kuning 1 dan 2. Dan yang ketiga, siswa yang sudah 3 kali terlambat di atas batas toleransi, maka mendapatkan kartu kuning dan tidak boleh masuk kelas kecuali dengan alasan akademik, yaitu kalau misalnya ada alasan akademik di sekolahnya, terus kemudian duka atau ada musibah gitu ya. Kemudian yang keempat, siswa tanya maaf. Ini buat offline atau online? Ini buat yang offline ya, yang nanti ke cabang. Yang online yang tadi. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Kemudian yang keempat, itu siswa mendapatkan kartu kuning ketiga, maka tidak diperkenankan pulang tapi mengerjakan tugas yang diberikan oleh GBS atau staf untuk dikerjakan di ruangan konsultasi akademik. Seperti itu. Kemudian nomor 2 itu ada ketidakhadiran siswa. Nah, siswa yang berhalangan hadir wajib mengonfirmasi ke staf cabang Bintang Pelajar. Siswa yang tidak hadir sampai 8 kali pertemuan berturut-turut tanpa ada berita, maka siswa tersebut akan dinonaktifkan dari Bintang Pelajar dan tidak berkewajiban mengembalikan biaya les. Jadi kalau misalnya teman-teman sampai 8 kali nggak masuk dan nggak ada kabar apa-apa gitu ya, nggak ada izin, nggak ada surat sakit atau dan yang lainnya, maka nanti akan dinonaktifkan dari Bintang Pelajar dan kemudian untuk biaya masuknya tidak akan dikembalikan seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, sikap dan perilaku siswa. Yang A itu ada dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar. Jadi yang pertama itu harus bersikap sopan dan hormat terhadap guru, staf, Bintang Pelajar dan sesama teman. Kemudian yang kedua, HP itu nanti dititipkan di frontline atau HP dimatikan ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga itu tidak mengganggu konsentrasi belajar seperti membuat kegaduhan, terus menggunakan alat komunikasi, membaca komik, majalah, dan lain-lain itu tidak diperkenankan ya.
Kemudian yang keempat itu tidak makan dan minum selama kegiatan KBM berlangsung. Untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Jadi nanti kalau misalnya memang bawa makanan, nanti kalau mau buang sampah kita sudah sediakan ya. Kemudian untuk yang kelima itu tidak merusak sarana dan prasarana seperti mencoret, kursi, dan lain-lain. Kemudian untuk siswa yang melanggar aturan seperti yang tadi kakak sampaikan, yang pertama itu akan diberikan peringatan oleh guru kelasnya. Kemudian yang kedua, penyitaan seperti HP, komik, novel, majalah, dan lain-lain oleh guru kelas seperti QC atau staf Bikon. Kemudian dikeluarkan oleh guru kelas, QC, atau Bikon hingga kelas selesai. Selanjutnya akan dikonfirmasi kepada orang tua siswa. Kemudian kalau misalkan yang mencoret-coret akan ada sanksi finansial yaitu sebesar Rp100.000 per coretannya, seperti itu. Dan kemudian untuk di lingkungan bintang pelajar, siswa itu tidak diperbolehkan untuk merokok, mengonsumsi narkoba, melakukan tindakan kriminal, dan lain-lain. Siswa tidak diperbolehkan melakukan tindakan asusila seperti berpacaran, berkelahi, menganiaya, dan lain-lain. Bagi siswa yang melanggar aturan tersebut, akan diberikan teguran keras dan layanan konseling kepada siswa dan orang tuanya, bahkan jika tidak ada perubahan akan dinonaktifkan, seperti itu. Untuk pakaian, sampai sejauh ini teman-teman bisa dipahami? Bisa. Kemudian untuk siswa wajib berpakaian sopan dan rapih dan menutup aurat. Kalau misalnya laki-laki memakai bajunya berlengan panjang atau pendek ya. Kemudian dengan celana panjang yang menutup aurat. Kalau misalnya untuk perempuan itu menggunakan rok atau celana panjang dan berjilbab dengan baju tidak ketat dan tidak transparan ya untuk yang perempuan. Kemudian untuk kelengkapan belajarnya nanti untuk teman-teman membawa alat tulis dan modul buku untuk sesuai dengan jadwalnya. Jadi nanti bawa alat tulis sama modul buku sesuai dengan jadwal kegiatan KBM-nya ya. Kemudian yang kedua, siswa yang tidak membawa modul sampai 3 kali berturut-turut akan mendapat sanksi berupa tugas dari guru tersebut. Kemudian yang ke bawahnya itu ada aturan belajarnya. Kak Hasan, maaf. Oke. Untuk aturan belajarnya, yang pertama itu ada perubahan jadwal belajar dari siswa. Jadi jadwal belajar tidak boleh dirubah kecuali dengan alasan yang bisa dipertimbangkan. Gitu. Seperti contohnya misalnya nanti teman-teman itu atau adik-adik jadwalnya itu misalnya full di hari Senin gitu karena sekolah kan, tapi ternyata ada kegiatan pembelajaran di bintang pelajar, nanti bisa untuk diubah gitu karena itu alasannya bisa dipertimbangkan. Kemudian yang kedua itu jika ada perubahan jadwal segera infokan kepada staf akademik bintang pelajar minimal 2 hari sebelumnya. Apabila tidak ada informasi berarti dianggap tetap pada jadwal semula gitu. Apabila siswa tidak hadir apabila siswa tidak hadir ikut karena satu hal, maka tidak ada penggantian KBM di lain hari. Kemudian yang keempat, setiap tanggal atau kalender merah, siswa diliburkan dan tidak ada penggantian KP di hari lain. Kemudian, maaf Mas, ini yang di bawahnya yang tryout ya? Ini langsung nomor 2 ya Mas? Iya, nomor 2 ininya. Okay. Untuk tryout-nya nanti siswa wajib mengikuti setiap tryout pekan evaluasi yang diadakan oleh bintang pelajar dan siswa harus mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Tidak ada tryout susulan kecuali bagi yang sakit. Kemudian yang ketiga itu siswa wajib sholat berjamaah di bintang pelajar sesuai dengan peraturan cabang masing-masing. Sebaiknya siswa itu membawa peralatan sholat itu dari rumah ya. Kalau misalkan perempuan membawa mukenahnya dari rumah, seperti itu. Kemudian yang keempat, apabila siswa akan berhenti les atau nonaktif sementara, maka wajib mengonfirmasi kepada staf akademik bintang pelajar. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan lagi adik-adik?
Tidak. Tidak boleh lihat yang online lagi tidak, Kak. Berarti bisa Tidak. dipahami ya? Kak, Bisa. Kak, Iya. Iya, aku Raisa. boleh lihat yang online lagi nggak? Oh, boleh. Ya, gimana? Raisa gimana? Mau lihat yang peraturan yang buat online lagi. Boleh. Mas Hasan untuk yang online ada ya, Mas? Kak, Iya. nanti Iya. ini peraturannya dikirim ke orang tua kita nggak? Iya, nanti akan ada, nanti dikirimkan juga sama nanti akan ada untuk kontrak sama kontrak belajarnya ya. Oke. Oke. Kak. Iya. Kakak. Iya. Maaf. Kenapa? Kenapa Dinara? Bukan apa-apa. Buku modulnya kapan dibagikan, Kak? Oh, untuk modulnya. Nanti ketika masuk ke BP akan dibagikan, langsung dibagikan. Kak, aku bundanya Hafiz boleh ikut sharing sebentar? Makasih, Kak. Boleh, Kak? Bunda? Iya, boleh, Bunda. Kak, aku maaf, ini kan aku lagi ini aku sambil ikut Hafiz juga online. Saya mau tanyakan tadi kan Kakak bilang kalau seandainya ntar bisa jadwalnya Hafiz lagi libur, lagi off. Bukan libur, tanggal merah. Itu emang nggak ada penggantinya ya, Kak? Kebetulan misalnya Hafiz dapat di hari Rabu. Nah, kebetulan Rabu itu tanggal merah. Nggak ada penggantian untuk jadwal di hari Selasa atau gimana, Kak? Kalau gitu kan tandanya kita seminggu cuma sekali kan kalau libur ibaratnya itu. Makasih ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bunda untuk pertanyaannya ya, Bun. Izin. Baik, bisa dijawab Kak Intan? Boleh, Kak Amar, boleh. Boleh untuk Kak Amar untuk menjawab, boleh. Oke, terdengar suara saya ya? Terdengar Kak dengan Amar. jelas. Oke. Baik, pertanyaan tadi dari Bunda siapa? Bundanya Hafiz, Kak. Bunda Hafiz dari cabang mana, Bunda? Bekasi Sumarekon, Kak. Bekasi Sumarekon ya. Baik, Bunda. Untuk terkait dengan informasi jadwal hari libur ya, misalkan terkena di hari libur, itu untuk saat ini memang nanti akan tinggal info saja Bunda ke cabang terkait seperti itu untuk meminta jadwal ekstra mungkin kepada anandanya. Seperti itu. Jika memang kalau untuk dari kami memang tidak ada pengganti jadwal di hari libur. Cuman memang kalau misalkan dirasa ananda masih kurang dalam menguasai materi tersebut, silakan minta tambahan atau jadwal ekstra Bunda ke cabang masing-masing atau ke cabang Sumarekon seperti itu. Nanti untuk di cabang Sumarekon akan dibantu oleh Kak Aziza. Seperti itu. Begitu Bunda jawabannya. Oke, makasih ya Kak. Iya, sama-sama Bunda. Assalamualaikum. Saya Bundanya Raffi dari BP Kembangan. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Iya, boleh Bunda. Iya, silakan Bunda. Kalau seandainya Raffi kan offline ya. Nah, kalau seandainya dia sakit, bisa nggak diganti menjadi online? Gimana Bunda, maaf? Jika misal dia kan offline, pilihan KBM-nya. Kalau seandainya dia sakit, bisa nggak kita ganti menjadi online gitu? Kalau misalkan tadi disesuaikan dengan tata tertib dari pembelajarannya ya Bunda, kalau misalnya sakit itu biasanya kita ada hari gantinya Bunda. Kalau ada hari gantinya, tapi kalau misalkan memang selain itu tidak ada Bunda gitu.
Jadi kan kalau karena sakit ya Bunda, jadi jangan dipaksakan juga untuk Anandanya untuk online gitu. Takutnya nanti Anandanya kan harus istirahat gitu kalau misalkan sakit seperti itu Bunda. Oh, oke. Kalau Baik, bantu membantu pertanyaan dari jawaban dari Kak Intan tadi. Untuk nanti misalkan memang Anandanya berhalangan hadir atau sakit, mungkin kita bisa bantu berikan jadwal online seperti itu Bunda. Nah, itu tergantung dari mekanisme cabang seperti apa. Seperti itu. Jadi nanti bisa menghubungi cabangnya masing-masing. Yang kalau misalkan tadi Kembangan ya, Bundanya Rafif ya. Jadi kalau misalkan itu bisa langsung menghubungi cabangnya Kembangan untuk meminta jadwal online ataupun jadwal pengganti seperti itu. Oke, Kak. Makasih. Iya, sama-sama Bunda. Baik, ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Kalau saya sakit, habis itu saya mau les, boleh les online nggak? Tadi udah dijawab. Ulang lagi Mas Amar, nggak apa, diulang lagi. Kalau diulang lagi aja nggak misalkan apa. kamu sakit, habis itu mau les, berarti kan sudah sakit ya, berarti sudah sembuh. Kalau seperti itu, kalau misalkan sudah sembuh, datang aja ke cabang, belajar secara offline. Itu lebih asik sebenarnya, bisa ketemu teman-teman yang lain kan? Itu sambil belajar bareng. Tapi kalau misalkan memang tidak memungkinkan datang ke cabang atau belajar secara offline, nanti kita coba bantu untuk pembelajaran secara online ya. Kak, izin bertanya, Kak. Boleh, silakan. Ini kan saya orang tua dari Rafa Pratama. Kami pembelajarannya secara online. Itu saya lihat di jadwal pembelajaran semuanya waktunya jam 18.30. Kalau di Aceh sendiri kan Kak, jam 18.30 itu baru mau memasuki waktu sholat maghrib. Jadi gimana itu Kak solusinya? Oke, baik. Untuk kondisinya di Aceh ya, berarti kalau Aceh itu berarti 18.30 itu mau masuk waktu sholat maghrib ya. Berarti nanti coba kita koordinasikan dulu dengan bagian penjadwalan seperti itu, apakah nanti bisa dipindahkan di jam sesi sebelumnya atau nanti bisa kita coba tanyakan lagi bagaimana mekanismenya seperti apa untuk yang online ya Bunda. Nanti akan coba kita alihkan atau kita tanyakan kepada bagian penjadwalan di Beyond SD. Nanti coba kita akan nanti sampaikan ke Bunda seperti itu bagaimana proses penyelesaiannya untuk waktu di Aceh seperti itu. Ya, baik. Terima kasih kepada bunda-bunda dan adik-adik. Oke, jadi untuk pertanyaannya, nanti kalau misalnya memang ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan ke cabang masing-masing ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang online, nanti bisa ditanyakan kepada bionnya. Kemudian kalau misalnya offline, nanti bisa ditanyakan kepada staf yang ada di cabangnya, seperti itu. Kemudian terima kasih kepada bunda, kepada adik-adik, dan kepada Mas Amar juga, Mas Hasan, semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini ya. Mungkin itu saja dari AMT kita, dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk sesi tanya jawab, kemudian dari materi, semuanya sudah kita lakukan ya. Dan demikian untuk acara kegiatan Achievement Motivation Training. Mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan selaku menjadi Master of Ceremony pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga nanti adik-adik bisa ketemu semuanya ya di cabang maupun di bionnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat belajar ya teman-teman semua ya.